Selamat pagi anak-anak, salam sehat untuk kita semua. Jadi kita bersyukur hari ini kita bertemu kembali dalam ruangan kelas ini dalam keadaan sehat. Puji Tuhan, kita semua hadir bersama untuk membahas bersama tentang materi yang Bapak ajarkan hari ini. Anak-anak, tema utama materi kita hari ini adalah peran keluarga bagi perkembanganku. Baiklah anak-anak, tujuan pembelajaran kita hari ini adalah peserta didik mampu memahami peran keluarga serta pesan kitab suci tentang sikap yang perlu dikembangkan terhadap keluarga sehingga mampu mensyukuri kebaikan keluarga dan bersedia terlibat secara aktif dalam kehidupan di dalam keluarganya. Sebelum kita memulai kegiatan kita pada hari ini, kita awali dengan doa pembuka. Saya minta satu orang anak untuk memimpin kita dalam doa membuka kegiatan pelajaran kita hari ini. Saya minta anak Justin untuk memimpin doa. Mari kita siap berdoa. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Sebelum kita melanjutkan materi kita pada hari ini, Bapak akan memberikan pertanyaan kepada anak-anak agar suasana pelajaran kita hari ini bisa berlangsung dengan baik dan juga memacu anak-anak supaya bisa mendengarkan dan memahami materi yang Bapak ajarkan hari ini. Pertanyaan yang pertama, apa alasan kita harus menghormati orang tua? Ada yang bisa jawab? Oke, saya minta anak Stefan untuk memberikan jawabannya. Baik, alasan menghormati orang tua adalah karena mereka yang telah melahirkan dan membesarkan kita. Terima kasih kepada anak Stefan. Mungkin ada anak-anak yang mau menjawab. Ya, silakan anak Feni. Ya, jawabannya karena orang tua selalu mendidik, mendukung kita dalam setiap perkembangan diri kita. Baik anak-anak, kita lanjut ke pertanyaan yang kedua. Dengan cara apa hormat kepada orang tua itu diwujudkan? Ya, silakan. Anak Stefan, saya beri kesempatan. Baik. Cara menghormati orang tua adalah dengan bersikap santun dalam bertutur kata dan juga melalui tindakan dan perbuatan sehari-hari. Yang berikutnya, cara menghormati orang tua juga mungkin diwujudkan dengan membantu pekerjaan orang tua di rumah dan tidak menyakiti perasaan orang tua kita. Oke, terima kasih anak Stefan. Kita lanjutkan ke pertanyaan yang ketiga. Bapak akan memberikan pertanyaan yang ketiga. Siapa yang seharusnya mendidik anak dalam keluarga? Ayo, siapa yang bisa jawab? Kepada anak Feni, saya beri kesempatan. Baiklah, jawabannya sangat bagus. Yang mendidik kita dalam keluarga itu adalah orang tua, dan mereka berperan penting dalam pendidikan, dalam perkembangan, dan pertumbuhan anak-anak mereka. Anak-anak, Bapak akan menampilkan gambar satu keluarga di mana ada ayah, ibu, dan dua anaknya. Lalu temukan momen istimewa bersama keluarga yang telah membantu perkembangan diri Anda. Coba, mungkin ada anak-anak yang bisa menjawab. Baik, terima kasih. Anak Markus menjawab bahwa momen istimewa bersama keluarga yang membantu perkembangan diri kita adalah yang pertama, berkumpul bersama untuk melakukan doa bersama dalam keluarga. Yang kedua,
piknik bersama keluarga ke pantai. Yang ketiga, mungkin acara pesta sambut baru ataupun perayaan ulang tahun. Baik, terima kasih anak-anak, jawabannya sangat bagus sekali. Jadi jawaban anak-anak sangat benar dan tepat. Dan itulah momen istimewa yang membantu perkembangan diri kalian di dalam keluarga. Mungkin banyak momen-momen lainnya yang bisa membantu perkembangan diri kalian dalam kehidupan sehari-hari. Intinya, keluarga adalah tempat di mana anak-anak dididik, dibimbing, dan dibesarkan. Baiklah anak-anak, untuk lebih memahami materi kita pada hari ini, kita akan membahas cerita tentang Ayu Utami. Saya minta satu orang anak untuk membaca dan memahami cerita tentang Ayu Utami. Saya minta anak Feni untuk membaca dan kita mendengarkan secara bersama cerita tentang Ayu Utami. Baik, terima kasih anak Feni yang telah membaca dan mendalami cerita tentang Ayu Utami. Ada beberapa pertanyaan yang Bapak sampaikan dan tegaskan kepada anak-anak sekalian. Pertanyaan yang pertama, kira-kira menurut kalian, apa yang paling menarik dari pengalaman Ayu Utami tentang peran orang tuanya? Ayo, mungkin ada yang bisa menjawab. Ya baik, anak Feni. Jadi, pengalaman yang menarik menurut anak Feni dari pengalaman Ayu Utami tentang peran orang tuanya adalah di mana orang tua dari Ayu Utami selalu mendukung kegiatan belajar dari Ayu Utami. Dia sekolah di sekolah Katolik, bahkan sampai kuliah di luar negeri, dan pada akhirnya dia bisa menjadi penulis yang handal berkat dukungan dari orang tuanya. Baik, terima kasih anak Feni. Mungkin ada jawaban dan masukan yang lainnya? Oke, terima kasih anak Stefan. Jadi yang menarik menurut Stefan dari pengalaman Ayu Utami tentang peran orang tuanya adalah di mana orang tuanya selalu menyekolahkan anak Feni ke sekolah yang terbaik, anak Ayu Utami ke sekolah yang terbaik, yaitu di sekolah Katolik, dan mendukung setiap pelajarannya hingga dia bisa kuliah atau sekolah di luar negeri. Lalu yang kedua, pertanyaan yang kedua yang Bapak jelaskan kepada anak-anak, menurut Ayu Utami bagaimana orang tuanya berperan dalam perkembangan dirinya? Ayo silakan, saya berikan kesempatan kepada anak Stefan. Ya, jawabannya sangat bagus sekali. Menurut Ayu Utami, jadi orang tuanya berperan sangat penting dalam perkembangan dirinya, di mana orang tuanya memberikan dukungan, motivasi belajar, dan juga ongkos pendidikan atau biaya sekolah mulai dari SD, SMP, SMA, sampai di bangku kuliah, hingga Ayu Utami bisa menjadi penulis yang handal. Pertanyaan yang ketiga, inspirasi apa yang dapat dipetik sehubungan peran orang tua dalam perkembangan diri bertolak dari kisah Ayu Utami? Ayo anak-anak, mungkin ada yang bisa menjawab? Ya, saya berikan kesempatan kepada anak Justin. Baik, terima kasih jawaban dari anak Justin. Jadi, jawabannya, peran orang tua dalam perkembangan diri bertolak dari kisah Ayu Utami adalah membantu, mendukung, memberi motivasi dalam pendidikan anaknya, membantu biaya kuliah, mendorong anak untuk belajar, dan memberi semangat bagi anak-anak untuk rajin ke sekolah, rajin menggapai cita-cita yang diimpikan, sehingga apa yang dicita-citakan bisa tercapai. Baiklah anak-anak, kita melanjutkan pelajaran kita hari ini. Bapak menampilkan 3 gambar yang Bapak tampilkan di sini. Anak-anak bisa menyimak gambar-gambar ini, yaitu gambar keluarga. 2 anak beserta orang tuanya, juga 1 keluarga
terdiri dari kakek nenek, ayah ibu beserta 3 anaknya, dan satu keluarga 3 anak beserta orang tuanya. Jadi gambar ini mau menegaskan bahwa keluarga itu menjadi patokan penting dalam perkembangan diri seorang dan juga menjadi hal penting bagi peningkatan kualitas pendidikan dari seorang anak. Dan bagaimana anak itu tumbuh dan berkembang dengan baik tergantung dari keluarganya. Jadi dari gambar ini mau ditegaskan bahwa kita yang lahir dari keluarga, dibesarkan di dalam keluarga, dididik dalam keluarga, diharapkan bisa menjadi pribadi yang baik di kemudian hari, yang berguna bagi keluarga, dan tentunya juga bagi masyarakat, tempat tinggal kita, dan bagi bangsa dan negara. Anak-anak, berkaitan dengan gambar yang telah Bapak tampilkan tadi, Bapak menjelaskan bahwa keluarga didefinisikan sebagai sekumpulan orang yang tinggal dalam satu rumah, yang masih mempunyai hubungan kekerabatan, hubungan darah karena perkawinan, kelahiran, adopsi, dan lain sebagainya. Jadi banyak orang tanpa sadar terbiasa menuntut orang lain daripada berpikir tentang tindakan yang seharusnya dilakukan terhadap orang lain. Hal itu juga sering terjadi dalam kehidupan remaja atau kehidupan kalian di rumah. Akibatnya sering terjadi konflik dan salah paham. Orang tua merasa anaknya tidak memahami kesibukan dan kelelahan yang mereka rasakan. Sementara itu, anak merasa orang tua dan anggota keluarga tidak mau mengerti dirinya. Hal ini sering terjadi karena kurangnya komunikasi atau cara komunikasinya yang salah. Contohnya, orang tua sebenarnya tahu bahwa membayar uang sekolah itu kewajiban, tetapi karena kesibukan, bisa jadi mereka lupa membayar. Kalau masalah ini dikatakan pada orang tua yang baru datang bekerja dan masih dalam keadaan lelah, banyak orang tua akhirnya berubah menjadi marah. Makanya anak-anak, meminta uang untuk biaya sekolah kepada orang tua tunggu di saat mereka istirahat atau pada kesempatan-kesempatan yang tenang, yang tepat. Dan mereka bisa memberikan solusi dan dukungan terbaik bagi pendidikan anak-anak sekalian. Nah, anak-anak, sekarang kita masuk dalam pertanyaan kelompok dan Bapak bagikan 4 kelompok, yaitu kelompok A, B, C, dan D dengan 1 pertanyaan masing-masing dari 4 kelompok. Nah, pertanyaan yang pertama untuk kelompok A, pertanyaan yang kedua untuk kelompok B, pertanyaan yang ketiga untuk kelompok C, dan pertanyaan yang keempat untuk kelompok D. Nah, masing-masing setelah menjawab dan mendiskusikan pertanyaan ini, anak-anak diminta untuk menampilkan atau mempresentasikan jawaban anak-anak di depan kelas masing-masing. Kepada kelompok A, saya berikan pertanyaan yang pertama, kelompok B pertanyaan yang kedua, kelompok C pertanyaan yang ketiga, dan kelompok D pertanyaan yang keempat. Saya berikan waktu 5 menit untuk berdiskusi. Baiklah anak-anak, setelah kita selesai berdiskusi, coba anak-anak tampilkan atau presentasikan jawaban dari 4 pertanyaan ini. Kepada kelompok A, saya berikan kesempatan. Ya, kepada kelompoknya Feni, apa yang terjadi menjadi pengikat persekutuan dalam keluarga? Ya, menurut kelompok A, pengikat persekutuan dalam keluarga itu adalah kehidupan yang saling menghargai, saling menghormati satu sama lain, saling bersikap jujur, bersikap adil, dan saling membantu. Baik, jawaban yang sangat bagus dari kelompok A. Lalu kelompok B, siapa yang bertanggung jawab memelihara agar cinta kasih menjadi kekuatan keluarga? Baik, terima kasih jawabannya. Yang bertanggung jawab menurut kelompok B memelihara agar cinta kasih menjadi kekuatan keluarga itu adalah semua anggota keluarga.
Nah, kepada kelompok C saya berikan kesempatan selanjutnya. Siapa yang seharusnya mendidik anak dalam keluarga? Baik, jawabannya yang mendidik anak dalam keluarga itu adalah orang tua. Karena mereka berperan penting dalam peningkatan kualitas pendidikan anak, pertumbuhan dan perkembangannya. Nah, kelompok D, apa saja yang harus diajarkan? Baik, terima kasih jawaban dari kelompok D. Yang diajarkan kepada anak itu adalah cara bekerja, cara belajar, cara menghormati, cara menghargai orang lain, bersikap jujur, cara bertindak, dan bertutur kata. Nah, itu yang harus diajarkan kepada anak-anak agar mereka tumbuh berkembang dengan baik. Baiklah anak-anak, idealnya keluarga merupakan persekutuan cinta yang saling mengasihi satu sama lain. Cinta itu selayaknya menjadi pengikat persekutuan keluarga. Semua anggota keluarga bertanggung jawab agar cinta itu terus tumbuh dan berkembang. Nah, anak ikut bertanggung jawab memelihara kekudusan orang tuanya. Anak jangan sampai lupa menjerumuskan orang tuanya pada dosa. Contohnya ada orang tua yang korupsi karena anaknya terlalu menuntut hidup mewah. Banyak orang tua gampang marah, bahkan mengeluarkan kata-kata kasar karena anaknya tidak menurut nasihatnya. Anak punya hak mengingatkan orang tuanya untuk tidak mabuk-mabukan atau terbiasa bermain judi. Jadi kalau ada orang tua yang berbuat salah, anak-anak juga patut menegur, memberi bimbingan, mengarahkan agar orang tuanya kembali pada jalan yang benar. Baiklah anak-anak, tugas utama orang tua tidak sebatas mencukupi sandang dan pangan. Mereka juga bertanggung jawab agar semua anggota keluarga menghormati dan mengasihi Allah serta mengasihi sesama. Anak-anak perlu dilatih untuk terbiasa hidup sebagai anggota masyarakat maupun anggota gereja. Jadi anak-anak sekalian, kamu itu dilatih sejak dini untuk peduli terhadap lingkungan, bertoleransi, bersikap murah hati, gotong royong, memperhatikan yang lemah dan kekurangan, jujur, adil, dan sebagainya. Jadi orang tua punya peran penting untuk hal-hal ini, agar anak-anak bisa tumbuh dan berkembang dengan baik. Bahkan anak dipanggil untuk mencintai dan menghormati orang tua dan seluruh anggota keluarga. Selain dengan cara mentaati mereka, banyak hal sederhana bisa dilakukan antara lain. Yang pertama, mendoakan mereka setiap hari, mengingat dan merayakan ulang tahun kelahiran atau ulang tahun perkawinan mereka, dan membantu pekerjaan mereka. Nah anak-anak, selanjutnya kita mendalami kitab suci, yaitu kitab Keluaran 20 ayat 12, Amsal 4 ayat 13, dan dokumen resmi Gereja Katolik, Katekismus Gereja Katolik. Saya minta satu orang anak untuk membaca dan menghayati isi kitab suci ini. Kita simak bersama. Saya minta anak Stefan untuk membaca dan merenungkan isi kitab suci ini. Nah anak-anak, setelah kita membaca dan merenungkan kitab suci tadi, ada beberapa pertanyaan yang menjadi pertanyaan diskusi kita. Yang pertama, bagaimana pandangan gereja dan kitab suci tentang peran keluarga bagi perkembangan diri kalian? Ayo, siapa yang bisa menjawab? Oke, anak Feni, bagus sekali jawabannya. Jadi jawaban dari anak Feni, dia menjelaskan bahwa bagaimana peran gereja dan kitab suci tentang peran keluarga bagi perkembangan diri kalian. Yaitu gereja menjelaskan bahwa sebagai seorang anak, dia harus patuh pada orang tuanya, menghormati orang tuanya, selayaknya yang telah ditegaskan di dalam 10 firman Tuhan. Hormatilah ayah dan ibumu, supaya panjang umurmu di bumi, di tanah yang diberikan Tuhan kepadamu. Jawabannya sangat bagus. Lalu pertanyaan yang kedua, berdasarkan pandangan gereja dan kitab suci, apa saja tanggung jawab kalian terhadap keluarga kalian? Baik, saya beri kesempatan kepada anak Stefan. Jawabannya sangat bagus sekali. Jadi tanggung jawab terhadap keluarga itu adalah menjaga kesucian keluarga, menjaga keutuhan keluarga, menjaga keharmonisan keluarga, sebagaimana yang diterangkan di dalam kitab suci. Dan juga tetap berpegang teguh pada didikan orang tua yang telah dijelaskan di dalam kitab Amsal.
Terima kasih jawaban dari anak Stefan. Kita lanjut pertanyaan yang ketiga. Kemukakan makna yang kalian temukan setelah mendalami pandangan gereja dan kitab suci tentang peran keluarga bagi perkembangan diri kalian. Baik, kepada anak Joni, saya beri kesempatan. Oke, jawabannya sangat bagus sekali. Jadi, peranan keluarga bagi perkembangan diri kalian adalah mendukung, memberi motivasi, mengajar, mendidik, dan terus melatih kemampuan kita agar suatu saat bisa menjadi anak yang baik di masa depan. Baiklah anak-anak, materi kita hari ini kita sudah bahas bersama dalam diskusi kita. Jadi Bapak mengambil kesimpulan bahwa keluarga merupakan lingkungan pendidik pertama dan lingkungan utama tempat kita tumbuh dan berkembang. Keluarga disebut juga rukun hidup. Di dalam keluarga, anak pertama mengalami pendidikan yang membantunya memperoleh pengetahuan dan keterampilan dasar untuk hidup sesuai sebagai anggota masyarakat dan umat beriman. Nah, keluarga adalah tempat pertama atau lingkungan pertama kita dididik, dibina, bertumbuh dan berkembang. Dan banyak hal-hal yang kita temukan di dalam keluarga sebagai suatu hal yang mendukung perkembangan diri kita. Yakni kita belajar menghargai orang lain, bersikap sopan santun, belajar untuk bekerja, berdoa, dan berbagai hal-hal lainnya. Intinya keluarga menjadi tempat kita tumbuh dan berkembang agar bisa menjadi manusia yang baik. Baiklah anak-anak, materi pelajaran kita hari ini telah selesai. Dan kita akan berjumpa lagi pada pertemuan berikutnya. Mari kita tutup kegiatan kita dengan doa. Saya minta anak Stefan untuk menutup kegiatan kita dengan doa. Doa dimulai. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Baiklah, terima kasih anak-anak. Pelajaran kita sudah selesai. Sampai jumpa pada pertemuan berikutnya pada minggu depan. Terima kasih.